Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala wa rahmatihi wa taufiqihi wa hidayatihi wa Allah subhanahu wa ta'ala wa ila Muhammad Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya'i wa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa nabiyyin min jami'il makarim wa sallallahu alaihi wa مسلم ولجميع أصحاب رسول الله أسمعنا وعليه رب الأبطال رضي الله عنهم جميع تابع مطلبيته مسلم من دين وجميع سلطان يا الله هو الجميع سيدنا وعبائنا وأمتنا وجدنا جميع المولات المسلمين سمعت علي من الشيخ الفاتحة من الشر بسم الله يا رب يا نستعين من الصراط المستقيم صراط بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan syakirin, hamdan na'imin Asyhadu an la ilaha illallah Rabbul Alamin Wa asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rahmatan lil alamin Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala Sayyidina Muhammadin an-nuri dhati والسر سير والشفاعة وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah hikmatan wa anshur rahmataka ya arhamar rahimin. Rabb nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa dhakkira wa naf'a wa intifa'a wa ihdada wa istiqada wal hatha wal syakir bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'ai ila huda wa dalalata ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa adlik bihi lisani wa qawwi bihi janani wasri bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bi hawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim ya arhamar rahimin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman damman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqadu wa tanfariju وانقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام
الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم. Alhamdulillah, hari ini kita dapat bermuajah kembali. Semoga saja Allah tetap memberikan keberkahan dalam kumpul-kumpul kita ini. Untuk itu hendaklah kita tidak henti-hentinya untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan segala suri tauladan kepada kita sehingga kita dapat mengambil sunnah dari beliau dalam rangka mengaplikasikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
bagaimana secara fikih, bagaimana secara akidah, bagaimana secara tauhid yang benar. Kemudian syariat Rasulullah Muhammad SAW ini dijalankan oleh para ashab Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW, sesuai dengan kapasitas masing-masing antara sahabat pada zaman Rasulullah Muhammad SAW, kemudian zamannya Khulafa'ur Rasyidin, zamannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, zamannya Sayyidina Umar ibn al-Khattab, zamannya Sayyidina Utsman ibn Affan, zamannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan zaman-zaman selanjutnya yang diikuti oleh para tabi'in hingga tabi'in, kemudian diikuti oleh ulama-ulama mujtahidin, seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, juga termasuk yang ada menjadi rujukan tapi sekarang sudah punah. Itu contohnya fikih-fikihnya Imam Hasan Al-Basri, karena sepeninggal dari imam-imam yang selain 4 itu, kemudian fatwa-fatwa yang dinukil oleh beliau, rujukan-rujukan dari beliau hilang begitu saja sampai sekarang. Yang sekarang makanya tinggal 4, karena kitab-kitabnya sangat banyak. Kitabnya Imam Hanafi juga banyak, kitabnya Imam Malik seperti Al-Muwatta sampai sekarang masih ada, kitabnya Imam Syafi'i, kitab kitabnya Imam Hambali. Itu semuanya bukan berarti para imam itu berdiri sendiri, tapi semuanya itu mempunyai kaidah, mempunyai cara-cara, mempunyai rujukan-rujukan yang jelas melalui Al-Quran sebagai pondasi dasar awal, yang ditunjang dengan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW, yang kemudian contohnya yang ambil iktibar dari para ashab Rasulullah, contohnya Imam Hambali, yang ambil dari perilaku sahabat sampai hal-hal yang berkenaan dengan lain-lainnya. Banyak-banyaknya persoalan-persoalan yang ada zaman sekarang, mulai adanya keislaman di Nusantara ini, di Indonesia ini dipertanyakan, pemimpinnya melempem, contoh ulamae tukaran tok, umpama seperti itu, dan lain sebagainya. Hendaklah kita mengambilnya itu tidak serta-merta kayak meja ini. Kalau kita melihat meja ini dari kayu, tentunya kayunya itu gak langsung ditutui, misalnya model yang pasti ada ukuran-ukuran tertentu. Aku harus pakai kayu ukuran 5x5 contohnya, untuk kaki-kakinya. Sambungan antara kayunya bagaimana, itu harus diperhitungkan. Begitu juga dengan hal-hal kehidupan ini. Pertengkaran yang terjadi mulai zaman dahulu sampai sekarang itu masih ada. Dan hebatnya manusia itu mengalahkan, termasuk saya nggak mengatakan semuanya, termasuk saya. Na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi. Kita itu mengalahkan iblis itu sendiri, ya kan?
setelah iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kata-kata yang mengatakan Rabbi, masih mengatakan keimanan. Iblis masih iman, cuma tidak mau melakukan perintah Allah. Buktinya apa? Masih menyebut Rabbi, ya Allah, wahai Tuhanku, tunggakkan aku sampai aku hari kebangkitan. Ya ditangguhkan memang. Minta izin lagi Mas Yan. Aku akan menggoda hamba manusia itu supaya mengikuti jalanku. Enggak apa-apa. Tapi orang yang beriman tidak akan bisa, kata Allah seperti itu kan. Nah, dari hal itu kita dapat pahami. Iblis itu pun masih mengatakan Robbi, kemudian melakukan apapun masih minta izin. Terkadang manusia ini meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, merasa menuhankan dirinya sendiri. Ya, yang bahaya saiki itu meninggalkan diri itu, meninggalkan syariat sehingga ujung-ujungnya merasa benar. Ujung-ujungnya merasa benar. Ana haqqun wa ghairi batil. Gitu bahasanya. Aku ki sing bener, selain diriku adalah yang salah. Ini berlaku sampai sekarang. Makanya di media sosial kita harus bisa rajin-rajin menyaring. Kalau ada antar ulama sama ulama satu, ya, saling menghujat, saling menyalahkan, diambil sisi baiknya saja. Ilmu yang ada diambil, yang jelek jangan diambil. Apakah zaman dulu tidak ada? Ada. Seperti sebutan antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, kemudian dengan Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i sama Imam Hambali, itu beda pendapat tinggi, tapi saling meninggikan derajat mereka. Contohnya gini, ada satu ketika ya, Imam Asy-Syafi'i itu meninggalkan kota Baghdad. Kata Imam Syafi'i, aku nggak kate ninggalno Baghdad iki, gak kate ninggalno seorang ulama yang lebih warok, yang lebih tinggi daripada diriku. Siapa? Menurut beliau sendiri, Imam Ahmad Ibn Hanbal. Ya. Pernah suatu ketika mereka ini berhujah. Si wong delok kok wong tukaran, padahal enggak mencari jalan keluar. Ya. Setelah pulang ke masing-masing, biasanya kan ada orang yang isi ngompor-ngompori ya. Kenapa diri panjenengan niku kok mboten berhujah dengan segi begini dengan lawan Anda tadi. Ya, apa kata Imam Syafi'i? Tidak ada orang yang lebih hebat dari Ahmad Ibn Hanbal di mata saya sendiri. Maka saya taklim dengan cara pengumpulan hadis-hadisnya. Jangan dengan cara dia mengambil kias-kiasnya. Itu sangat hebat. Sudah. Berjalanlah ke Imam Ahmad Ibn Hanbal. Apa kata Imam Ibn Hanbal? Tidak ada orang yang bisa mengambil hukum secara hati-hati kecuali dari guru saya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Di sini loh beda pendapat, dikasih tahu gini, saling mengaku. Sekarang enggak. Beda pendapat, tapi ini salah, sampai akhirnya ada dolalah itu. Sekarang mulai rame dolalah itu. Tahun 2002, mulai Januari dolalah metu. Dolalah tahu? Dolalah itu seperti akhirnya ujung-ujungnya menjadi kafir, mengkafirkan orang. Menyalahkan yang pasti salah gitu loh, yang bisa ditolalin. Yang satu mengatakan, ini dolalah sudah salah besar ini.
Padahal masalah syariat, masalah fikih itu sampai kapanpun akan menjadi akan menjadi khilaf karena pengambilannya juga caranya beda. Boleh nggak manusia sampai sekarang berijtihad? Boleh, ijtihad sendiri boleh, tapi kudu syarat rukune jadi mujtahid gitu. Ijtihad itu tuntunannya mujtahid itu orang yang bisa membuat ijtihad, harus hafal Al-Quran, tafsiri bisa, harus punya sanad hadis yang jelas. Kamu hadis dari mana? Aku hadis dari bapakku. Bapakku mengambil hadis dari gurunya yang namanya Fulan bin Fulan. Contohnya gitu. Fulan bin Fulan gurunya mengambil hadis dari ini. Terus dia hafal itu. Bukan ditulis tapi hafal. Runtutan hadisnya sampai an Rasulullah Muhammad SAW. Kalau mampu itu nggak apa-apa. Sekarang mampu nggak orang zaman sekarang? Ya nggak mampu. Kecuali penagih ada kok. An Google radhiyallahu an gitu aja. Akhirnya bukanya di situ, diminta Google ya sana. Ya. Contohnya yang sekarang masih berlaku pesantren di Malang ini ya. Contohnya Darul Hadis. Darul Hadis Habib Abdul Qadir, Habib Abdul Muhammad itu mengambilnya dari ayahnya. Ayahnya dari gurunya. Ayahnya dari ayahnya lagi. Ayahnya kakeknya itu dari gurunya. Terus rujuk terus sampai sampai rujukannya lama, hadisnya cuma sedikit sampai segitu karena saking taklimnya kepada guru-gurunya, taklimnya menjadi orang yang membawa hadis ini. Gurunya itu juga kan bukan pasti orang lain, bisa juga orang tua kita. Mas Agi contohnya diajari ayahnya, iki namanya alif, ini namanya ba. Pada waktu itu Mas Egi tahu berarti orang tuanya sekaligus gurunya. Guru memang lebih afdol dari orang tua, makanya orang tua itu harus menjadi sekaligus menjadi gurunya. Bisa nggak otomatis? Bisa sebenarnya otomatis. Terkadang orang itu tidak mau otomatis jadi gurunya anak-anaknya. Banyak. Bila anak langsung dibuat, terus gak gelem ya. Tapi orang kepingin punya anak dibuang, kasihan juga. Kemudian kalau sudah tua, ayahnya atau ibunya sudah tua, ditinggal begitu saja, sehingga memberi pelajaran negatif kepada anaknya atau cucunya dari ayahnya ibunya ini. Kan bahaya juga. Jangan sampai itu jadi naudzubillah. Yang terjadi semoga aja tetap kita menjadi guru dari anak-anak kita, saudara kita itu. Nah, permasalahan sekarang mulai dari kenapa ini sebenarnya saya tadi mau kita mau ngaji tentang bab muamalah, mulai dari akad jual beli ya. Sebenarnya mau ke situ, berhubung ini tadi ada ada bukan kudu lah, aku kudu ngeiklan kudu enggak, ada WhatsApp yang masuk, bagaimana keadaan gini-gini ya nopo ngeten-ngeten, masalah-masalah seperti ini. Coba saya angkat masalah ini, akhirnya malah meninggal malian. Ya minggu depan insya Allah kita bab mulai dari akad jual beli wajibnya bagaimana, boleh enggak akad jual beli dengan dua akad yang saling murokab bertindih-tindihan, boleh enggak, nanti kita bahas di situ. Bab muamalah ini harus hati-hati kita bahasnya dan harus jelas gitu ya, karena khilafnya sangat banyak. Khilafnya itu bukan berarti dari syariatnya, bukan, dari orang yang melihatnya itu loh, kadang salah persepsi ya. Contoh aja, boleh nggak zaman sekarang jual beli online, contoh gitu. Kalau dulu kan nggak ada jual beli online. Ini barang iki satu nih, biar kan satu barangnya iya wis tak jual, ibaratnya gitu ya. Sekarang barang nggak ada, boleh nggak jual beli online?
Itu kita bahas. Ya boleh. Selama zatnya itu yang diperlihatkan di HP ini nantinya memang benar-benar realitas seperti itu, boleh. Jangan saya membohongi publik gitu loh. Kan ada orang jual beli itu, contohnya saya jual kitab ini. Tapi sing di foto itu bukan kitab ini gitu loh. Kitabnya orang lain yang model luwih apik. Ya ini ya nggak boleh. Sing boleh kan cuma tetap barang itu ya ini sudah. Apa bahasanya? Bahasanya ini totalnya apa Ki? Foto asli itu loh, ya. Real picture. Ya, ya, baru paham tuh kok. Salah real picture sing bahasa totalan online. Real picture. Lah ini bener memang. Real picture tuh iya wajibnya gitu. Baru boleh. Sing kadang-kadang orang itu enggak nyomot sono nyomot sini kudu barangnya dhewe. Nah, ya itu yang menjadi haramnya di situ nantinya. Nah, itu harus hati-hati. Boleh pakai media online tapi tetap harus hati-hati lah. Nanti engkau merembetin nanti sampai bab-bab apa namanya hijab dan lain sebagainya itu bahas di muamalah itu. Bukan berarti di muamalah nggak ada hijab, ada. Harus terhijab. Ini harus realnya seperti ini tapi harus dihijab. Banyak misalnya. Mungkin akan beberapa pertemuan nanti itunya. Tapi kita bahas perang saja nanti, permasalah saja. Biar lebih bisa terkondisi gitu loh. Sebenarnya itu. Tapi saya bahas ini tadi karena Hikimang mulai dari RW ini sing ini, RT ini sing ini. Nanti ujung-ujung nang lurahe saken ora ngamel apa-apa jadi salah-salahan. Ya. Dulu tuh gini loh. Zaman dulu Indonesia ini kan gini. Dulu itu pemimpin gini loh ya. Pemimpin negara itu namanya sultan. Ya. Di suatu tempat itu ada sultan-sultan. Ya, ono Sultan Trenggono, ya berarti namanya penguasa yang namanya Trenggono. Ada Sultan Banten, Sultan contohnya di daerah-daerah Sumatera bagian barat, ada 4 sultan yang terkenal. Yang di agak atasnya lagi juga ada 4. Yang atasnya lagi yang paling pucuk hanya ada 1 yang paling terkenal, Sultan Iskandar Muda di Aceh. Nah, Sultan ini jadi pemimpinnya. Terus yang memberikan suatu fatwa-fatwa namanya mufti dulunya. Hukumnya ini bagaimana? Ya kita tanya sama muftinya. Begini, ya Sultan mengambil kebijakan harus begini karena mufti mengatakan seperti ini. Ya. Sultan nggak ada, lahirlah kemudian masuk kepada Indonesia, negara kesatuan Indonesia ini. Berarti kan sekarang presiden, sultannya yang presiden ini sekarang. Lah muftinya siapa? Iya kalau zaman dulu di daerah Hijaz, muftinya adalah Imam Hasan Al-Basri. Dulu di daerah Baghdad sekitar 100 Hijriah tahun 100 Hijriah muftinya siapa? Muftinya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i di daerah Baghdad yang dilanjutkan dengan Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Ya, seperti itu. Nanti Imam Hanafi di mana? Imam Hanafi meliputi mana sekarang yang polemik negaranya itu ya, lupa saya namanya, ada pokoknya. Tapi kalau Imam Malik itu merujuk hampir ke Afrika, Mesir itu pakai Imam Malik. Jadi gak usah bingung kono akhirnya di omah ke kiri ojo bingung karena mereka mengambil fikihnya Imam Malik.
Gak apa-apa, ngingu anjing ini Indonesia bergabung negara Melayu ini, Indonesia, Malaysia, Brunei, Thailand, Filipina, itu. Caranya dengan Imam Syafi'i ya mengambil nggak bisa karena itu menjadi mengkhawatirkan gitu loh ya. Tapi menurut Imam Malik nggak apa-apa, apa sih yang dilarang, nggak ada masalah. Sampai jajar pun dilus-lus gitu juga nggak apa-apa menurut Imam Malik kan. Itu yang jadi itu khilaf nggak boleh, berarti ini salah nih pakai Imam Malik di sini salah dong. Ya nggak apa-apa di sini Imam Malik tahu hukumnya aja gitu loh. Sing repot itu sing nggak tahu hukumnya, ya nggak tahu hukumnya itu sing repot. Makanya perlunya ngaji di situ sehingga ada perbedaan kita paham. Mungkin kok anjing ya, wah Islam ya kena. Ojo kan hubungannya gitu loh. Ngingu apa memelihara anjing sama Islam nggak kena itu kan hubungannya. Karena memelihara hewan itu kalau gitu kita bahas anjing loh ya, itu ada khilaf sudah. Ada khilaf di sini menurut khilaf ulama mujtahid. Mengenai Islam benar atau enggaknya, ya yang taunya Allah Subhanahu wa taala, yang tahu imannya manusia itu siapa? Allah, kita nggak tahu. Ya, saya kira moro cukup moro di masalah no, gitu loh. Ya. Dulu kuno tambah kuno terus mari. Saiki sing barang sing aneh-aneh iku dirujuk dan perdebatan sing itu mana sing video iki digabung-gabungno ambek sing duwe channel. Banyak sekarang. Dikasih judul ini apa ya? Melawan ini perdebatan. Padahal sebenarnya ulama-ulama itu di lain pihak bukan berarti ini ke sana ulama ini ke sana. Enggak. Perbedaan ini yang ngaji. Kemungkinan bisa kalau saya khusus dengan saya ya. Ada seorang ulama mengatakan di suatu pengajian hukumnya ini gini. Pada itu tempatnya ya. Itu dinukil. Ada ulama lain di lain asal pertanyaan dengan cara mengambil kitab yang lain. Padahal hukumnya sudah beda-beda ya. Ya. Iki digabung no, berarti kok tukaran. Sebenarnya nggak tukaran sebenarnya, ditukar-tukar no ini. Ya ini yang jangan lah. Nah sekarang berhubung mufti sekarang dipikir nggak ada, tetap ada. Siapa muftinya? Muftinya ya MUI itu, Majelis Ulama Indonesia itu muftinya. Muftinya siapa yang ada di MUI? Dari Muhammadiyah ada, dari NU ada, dari siapa lagi skala depan ini? Skala Islam depan ini apa jenis? Al-Irsyad Al-Islamiyah ada. Dari Persis ada. Semuanya ada, elemen semua masuk ulamanya. Perwakilan di situ akhirnya mengambil hukum-hukum dikeramatkan. Ada Basul Masail ini. Bagaimana Indonesia ini gini. Dan itu bukan orang-orang sembarangan. Dari perwakilan NU-nya juga bukan orang sembarangan, dari Muhammadiyah bukan orang sembarangan, bukan dari Al-Irsyadnya juga bukan orang sembarangan. Semua berkumpul akhirnya saling legowo gitu loh. Ya, saling legowo mengambil hukum. Hukumnya ini gini, Nah, sudah ada wakilnya, saya kira MUI dihujat-hujat. Terus akan tapi memang dari dulu gitu. Apa ya? Mufti itu banyak dihujat-hujat. Malah ada satu, saya lupa namanya. Itu sampai ada satu penguasa ya. Itu mencari fatwa. Coba ungkapkan fatwa dari masalah ini. Tapi mufti ini kalau nggak salah pada waktu itu, saya lupa ya, maaf kalau saya salah. Antara Imam Syafi'i, Imam Hambali atau Imam Malik, saya juga lupa. Pokoknya muftinya pada waktu itu. Kalau salah saya mohon maaf, saya memang benar-benar lupa ini. Itu sampai ditakzir, dihukum, dicambui, dipenjara lagi. Gimana fatwanya? Gak dikeluarkan, berucap pun gak. Kan ulama itu satu kali ucapan pada waktu itu.
sangat berharga. Makanya mufti zaman dulu gak syukur-syukur ngomong. Kenapa mufti ini bisa ngomong? Karena kalau ini nantinya dia menyebutkan hukum A, kacau negara yang ada di sekitar ini, di negara itu sendiri. Kalau ngomong hukum B, negara tetangga yang hancur, gitu loh. Padahal sama-sama Muslim negara ini. Makanya tidak mengambil jalan, tidak ngomong. Kenapa kok gak diomongkan? Kok diomong tadi tukaran antar negara Islam ini? Kenapa? Karena pemimpinnya gak paham apa yang saya omongkan nantinya. Nah, itu loh yang jadi masalah. Maka jadi pemimpin juga harus paham tentang agama. Jadi biarpun nanti mufti tidak sehebat dari mufti, tapi minimal paham. Bagaimana wudhu yang benar, ya, bagaimana akidah yang benar, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini, kemudian Indonesia ini sudah bersatu, mufti ada sekarang, makanya segala hukum yang ada sekarang itu harus kita tahu muftinya. Di setiap daerah itu ada MUI-nya. Ada MUI Malang, MUI Surabaya perwakilan juga ada. Di lain pihak juga ada, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Mengenai perbedaan-perbedaan hal, apa itu contohnya kemarin kita bahas apa ya? Apa ini? Jamaah ya, jamaah ambil bab jamaah ya. Sudah jamaah kemarin ya. Kosor sama jamaah. Kosor sama jamaah. Ada yang mengatakan jamaah boleh enggak di jamaah di luar kita sudah keluar pun. Ada yang mengatakan boleh. Kita keluar dari satu kelurahan aja boleh di jamaah. Kalau kosor nggak boleh. Tapi mengatakan nggak boleh, di jamaah harus sama dengan kosor. Ya khilaf sudah nggak apa-apa. Yang mengikuti teko contohnya Mas Eki juga keluar gedung kadang pernah kasih menang-menang di jamaah ini gini. Dia nggak apa-apa, berarti dia mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Gitu loh ya. Imam Syafi'i pun kalau ada antara fatwanya Imam Rafi'i sama Imam An-Nawawi, rujukannya di situ. Antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi itu ada beda, yang mengambilnya dari Imam An-Nawawi. Karena lebih kuat itu adalah rujukan dari Imam Nawawi kitabnya. Gitu loh ya. Tapi perbedaannya nggak begitu signifikan, beda medidito, beda-beda bacaan, gitu aja. Contohnya assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Apa salamun alaika? Apa assalamu alaika yang benar? Nah, ini beda-beda ini aja ya. Tapi intinya sama gitu loh ya. Kudu moro menurut Imam iki anu lek sembahyang maghrib petang rakaat. Iki 3 rakaat gak ada gitu. Gak ada. Intinya di situ. Kasihan lah kita sama jangan sampai jadi bertengkaran. Kasihan sama orang tua kita, kasihan sama guru-guru kita, karya kasihan juga sama Rasulullah Muhammad SAW, bagaimana susahnya. Yang paling penting kemudian adalah jadikanlah keluarga kita ini menjadi keluarga yang ada keluarga seperti madrasah gitu loh. Madaris. Ada madaris di situ. Ada apa ya? Sekolah-sekolah biarpun tidak resmi. Mungkin Mbak Festa bisa belajar dari Mas Eki, Mas Eki belajar dari Mas Festa. Jadi ada madaris sendiri. Mbak Sela belajar dari kakaknya belajar dari adiknya. Saling mengambil pelajaran. Bukan berarti merasa lebih pintar, tidak. Saling mengambil pelajaran, saling memberi pelajaran.
Khawatirnya apa? Khawatirnya itu adalah ketika sesuatu yang jangan sampai kita benci sama orang, jangan sampai kita benci sama hewan, jangan kita benci sama tumbuhan, jangan. Khawatirnya apa? Khawatirnya apabila sesuatu yang kita benci itu nggak ada, pasti ada kesusahan di situ. Ya, kita menyepelekan hewan, tapi ketika hewan itu sudah nggak ada, perasaan ini nggak bisa diungkapkan. Susahnya itu susah yang model apa kan? Sampai ditulis pun nggak bisa mewakili kesusahan kita tulisan itu. Ungkapan yang diucapkan dari mulut itu tidak bisa mewakili dari kesusahan kita yang ada di hati kita. Biasanya seperti itu. Apa? Ais licine gano nangis. Kok munggah ketok kandangnya nangis padahal wis kemarin nggak ada ya. Ya, seperti itu. Apalagi kehilangan orang yang kita kasihi. Entah saudara, entah orang tua. Kalau sudah wafat, orang sudah wafat, jangan diungkit-ungkit lah masalah-masalah keburukannya. Ceritakan kebaikan-kebaikannya saja, kita tutup. Ya. Manusia terkadang itu tidak bisa mengaplikasikan sholatnya dalam kehidupan di luar sholat. Sering itu terjadi. Wa iqamis sholah wa ita'iz zakah. Di hadis kan gitu. Di hadis Arba'un Nawawi, hadis yang kedua kalau salah itu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu an Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum Ramadan atau kama qol. Kata Sayyidina Umar ini hebat. Hebatnya apa? Sebelum kita bahas itu tadi ya, Sayyidina Umar itu adalah sosok yang dalam hal keilmuan kalah sama Sayyidina Ali. Dari kedermawanannya, harta yang banyak, kalah sama Sayyidina Utsman. Ya. Dari pemegang teguhnya, apa yang beliau kalah Sayyidina Abu Bakar. Tapi Sayyidina Umar ini mempunyai satu keyakinan yang sangat tinggi. Imannya tebal. Makanya sangat tebal imannya Sayyidina Umar. Setan ini nggak wani. Setan nggak wani itu bukan jasanya saja sampai teracai dulu. Kalau jejaknya ada jejak Sayyidina Umar, setan nggak berani ke situ mengikuti jejaknya itu. Kenapa? Karena saking kuatnya imannya Sayyidina Umar. Sampai-sampai mengenai itu, hadis mengenai Islam, iman dan ihsan itu, ya, yang datang tiba-tiba ada orang yang sangat tampan, rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih. Kan tanya kan Rasulullah, ya Rasul, ya Muhammad, tanya, wahai Muhammad, katakanlah padaku Islam itu ya apa? Islam itu gini. Oh ya bener. Umar heran, wong iki takon bener-bener karepe dhewe. Iki mbadeki apa ya? Rada keret-keret jenenge Umar kuwi. Kemudian aku tanya, iman kuwi apa? Iman gini. Oh iya bener. Duh, dibalik meneh ya kan. Ihsan iki apa? Gini. Oh iya bener. Baru dikasih tahu sama Rasulullah. Mar,
Umar, bro, Umar bawa orang Malang ngono paling ya. Ente enggak bro, sapa sing teko iki mang? Wong semerap kula. Iku mang malaikat Jibril yang menyerupa menjadi manusia. Malaikat itu bisa menyerupa. Begitu juga setan iblis bisa menyerupa. Ya, hati-hati. Itu memberi pelajaran kepada dirimu tentang Islam, iman dan ihsan. Sampai segini. Jadi koyo dikek les privat kan Rasulullah. Kemudian ada banyak hukum-hukum itu yang terjadi sebelum Rasulullah memberikan. Sayyidina Umar sudah ngomong dulu. Oh, nggak bisa, orang itu sebenarnya harus dihukum ya Rasulullah. Orang yang mengatakan seperti ini, bohong seperti ini harus dihukum. Aku belum bisa, Umar. Kenapa? Karena perintah Allah belum datang pada diriku. Makanya aku nggak berani. Setelah pergi begitu saja, barulah perintah itu turun. Banyak. Ya, makanya dari 4 ini aja sudah khilaf. Ya, Sayyidina Abu Bakar punya cara pandang sendiri, Sayyidina Umar punya cara sendiri, Sayyidina Umar punya cara pandang sendiri. Cara-caranya memerintah menjadi seorang sultan, juga menjadi seorang mufti, ya. Karena zaman itu seorang sultan harus menjadi seorang mufti, khalifah bahasanya dulu kan. Hukumnya ya dari khalifah itu, perintah juga dari khalifah itu. Nah, itu juga beda. Ya. Kemudian ada yang masalah yang baru, bid'ah itu aja akhirnya diselewengkan. Jangan sampai kita salah paham dengan apa namanya bid'ah. Pokoknya yang enggak begitu Rasulullah itu bid'ah. Bid'ah itu dolalah. Ya kan? Kalau dolalah ujung-ujungnya menjadi kufar. Kan repot kalau gitu. Kalau semuanya dirujuk ke situ. Hatuf dolalah. Ya guys. Hatuf dolalah. HP ini dolalah. Karena zaman dahulu Rasulullah belum enggak pakai Android. Gitu loh, iya kan? Sayyarah dolalah. Akhirnya sing nyopir mobil itu lain kabeh. Ya. Seperti itu. Kemudian transaksi online dolalah. Zaman dulu enggak ada transaksi online. Ini bentuknya ilmu. Islam itu menyeluruh. Induknya ada, fatwanya ada, rujukan hadisnya ada, makanya harus tahu maksud dari Quran itu apa. Dirujuk dari hadisnya apa? Dirujuk dari hadis lain. Terus seperti itu, tidak boleh melampaui itu. Diputar balikkan juga nggak boleh. Sampai-sampai mengenai bid'ah, ya kita baca Quran itu menjadi bid'ah, gitu loh. Coba cetakan sekarang dilihat. Bid'ah enggak semua, bid'ah. Quran itu enggak ada zaman dulu, titiknya itu enggak ada. Fathah, kasroh, doma, sukun, tahdid itu enggak ada. Ya segundul gini dong. Lah aku enggak maca-maca Quran lah ya gitu ya. Siapa mau jadi masuk kudu belajar aku surah bisir aja ngono. Ambek mani balago. Sawen-wen enggak maca-maca. Makanya diberikan itu. Boleh nggak? Boleh. Kalau mungkin terus seperti itu, ujungnya ke situ nantinya. Ya, makanya jangan sampai kita keliru masalah bid'ah. Karena semuanya dari Rasulullah itu adalah yang juga ajaran semuanya adalah dosa. Dolalah. Ya. Ya harus konsekuen gitu loh. Konsekuen bagus kalau bisa loh konsekuen. Tuh. Bajunya menurut Rasulullah, ya bersunnah menurut Rasulullah SAW. Ya cara Rasulullah sudah bajunya. Rasulullah pakai baju apa? Suka dengan warna putih, serbannya suka warna hijau. Itu aja. Pakai imamah. Ya, jangan naik pesawat. Ya, jangan mendarik kendaraan, tapi naik unta. Ini gak apa-apa, Jamal.
Jamal. Jamil itu kan gandeng. Jamal itu bisa diartikan untuk. Tulisannya podo, jim mim, jin mim lam podo, tapi diwaca Jamil ganteng. Tapi diwaca Jamal untuk. Iki wacane apa? Lek kon ya Jamal, lek aku Jamil iki. Ya ngono aja sampe diwarang ngono iki ora wacane. Iki kan Fatah kami kasroe mbek doma iya, lek kon iki terus Jamal. Lek aku Jamil. Paling ngilokno wong liya. Ya. Itu jadi gini. Zaman Sayyidina Umar itu juga beda. Bid'ah terjadi. Sampai apa namanya itu sholat tarawih berjamaah. Zaman dulu tuh tarawih itu nggak berjamaah. Kenapa menjadi sunnah? Karena merujuk kepada apa? Manusia yang senang melakukan sunnah berjamaah. Itu salah satunya melakukan suatu kebaikan berjamaah. Itu sunnah. Gitu, mendapat pahala jamaah. Makanya kemudian ada sholat sunnah berjamaah tarawih ya. Terus sholat tarawih sendiri-sendiri. Tarawihnya pun tarawih namanya. Tarawih, sholat santai. Ya, santai aja sholatnya. Allah, nggak cepet-cepetan. Boleh 20 rakaat, boleh 8 rakaat. Terserah. Tapi santai gitu loh, jangan terburu-buru. Boleh nggak cepat? Ya kepingin cepat ya kalau yang penting mengenai kriteria sholat-sholatnya, rukun-rukunnya terjaga nggak apa-apa. Contohnya Imam Hasan Basri, itu nggak lama sholatnya, sebentar. Kenapa? Karena dia konsentrasi pada waktu sholat, itu dibutuhkan oleh beliau. Kalau lebih lama dia akan buyar sholatnya. Kalau bisa menjaga itu tidak apa-apa. Tapi sekarang kan enggak, cepat tapi enggak konsen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin ya Allah. Wis cepat. Orang wis mulai cepat mana? Amin. Kalau gitu, aku kok. Dulu saya satu daerah ya di tempat kayak saya. Di Malang ini biasa sudah. Gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Segitu dulu katanya. Tiga kayak saya. Ojo sholat di sana loh. Saya nggak akan tunjuk tempatnya, negaranya, kotanya juga menyebutkan masjidnya apa. Tapi jelas masjid. Nggih Pak. Biasa apa jalan di depan. Putune diburi. Apa masuk kita langsung ke sana. Jadi putu nakal-nakal ya, sama cilik-cilik jangan. Ya orang, wah. Sana kenapa? Kalau apa itu sholatnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Situ. Saya kakak saya. Nanti kau enggak, wah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ya Allah, nasta'in wa sallallahu alaihi wasallam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita waktu masih subhan. Itu sampai Allah Ustaz. Coba sewenang aku sama adikku yang wafat ini. Sewenang di Allah. Akhirnya kan pulang dulu. Ya. Keluar masjid sama misan-misanan saya juga makan bakso sudah. Setelah makan bakso kita pulang apa masih belum selesai. Artinya babek dolin gitu loh. Karena setelah pulang dari tarawih harus tadarus, ayo ngaji. Sabar kayak saya itu. Sabar. Tapi gak tahu ngamuk, orang tahu aku tuh diamuk. Tapi kini pun dikarepe dhewe pun diudeni opo ben karo. Atau kata gini kan tak wis kudune tangi wis
Saat gini, dak wis seru, langsung jeding telu seru, langsung wakeh wantri gini, lampang-lampangnya nang ndi. Itu jam 3 harus bangun semuanya. Gak itu dibuka sebenarnya. Gak menang, gak ada, dak. Gak tangi-tangi. Kucingnya gedor bukan pintunya. Mejanya beliaunya minum kopi itu loh. Masih gedor itu meja-meja dia sendiri, beliau sendiri. Kemudian habis itu dak agak lama gini. Wis alamat wis. Mulai Pak Deku, diriku, saya bisa laku. Si cilik-cilik kari. Lah aku dhisik Pak Deku, enggak iso cilik kari diangkat jadi. Zaman dulu tapi. Ya itu. Nah, zaman sekarang momen-momen seperti itu. Ya, kenapa sih orang-orang dulu itu menjaga seperti itu? Supaya menjaga tentang sholatnya yang benar. Ya, sholatnya yang benar. Boleh nggak sholat di sana? Boleh sholat di sana. 4 rakaat boleh. 20 rakaat boleh. Itu nggak pakai qunut nggak apa-apa. Ada dalilnya, ada kok jelas itu, sahih dalilnya. Itu yang pakai qunut juga sahih, yang nggak pakai qunut juga sahih. Yang gitu yang salah yang mana? Ya yang subuhan jam 7 pagi. Gitu tak lo ya? Ya kan gitu ya. Kalau subuhan pada waktu subuh baca qunut, boleh nggak baca qunut subuh? Boleh. Bisa nggak boleh, ini baca qunut dok. Jadi nggak baca qunut, doa qunut dok, tapi nggak salah subuh ya percuma ya. Ya salah dulu. Sholli fardhu subhi raka'atain misal bilati ada al-ma'muman lillahi ta'ala, dibaca, dijaharkan nggak apa-apa. Tapi pada waktu takbir harus diniatkan di sini. Aku niat sholat subuh 2 rakaat mengikuti imam ini. Sudah, karena Allah. Selesai sudah. Bacaannya Allah, jangan sampai 14 apa namanya? 7 alif pokoknya. Ya, jangan sampai 7 alif. Atau 14 apa jenenge? 14 apa jadi ngaji wis. Lupa. Kan bacaan matanya suratul ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Do-nya itu 3 alif. 6 harokat atau 14 harokat. Allahnya enggak boleh lebih dari itu. Allah. Nah, segini panjangnya. Jangan lebih dari ini. Jadi jangan terlalu panjang. Allah sawen-wen ngono aja. Apa mana mbek diomong sawen-wen barang. Aja tawan. Allahu akbar. Gitu aja sudah selesai. Bahasa hati kalau lebih cepat lah. Allahu akbar. Jadi niatnya pada waktu dihadirkan pada waktu takbir tadi. Takbir itu yang wajib hanya di takbiratul ihram awal itu. Yang lain-lainnya itu sunnah semuanya. Rukuk baca Allah baca doa sunnah. Gitu ya. Terus membaca doa setelah takbir, Allahumma ba'id baina khotoya ya, atau kabir walhamdulillah katsira, terserah milih yang mana. Itu sunnah juga. Enggak baca juga enggak apa-apa. Baca sholat ayatnya juga sunnah. Aku ngomong ini bukan berarti sampean murung ngenteng lo, jangan lo ya. Ini dalam keadaan terdesak aja. Contoh ini ya. Sampean berjalan-jalan kemana? Sing usum saiki kan. Sing usum saiki kemarin teman-teman Afos ya, teman pencinta alam ini iki rek ana sing ngeten saiki. Apa sih namanya? Kelompok pemandu wisata bencana. Astagfirullahaladzim, ono zaman ini ada itu bajunya, logonya ada.
Saya dapatnya malah kemarin. Oh, wingi gorong mari, Cik. Kemarin bahasa Jawa nih gitu. Wingi gorong mari, Cik, gorong anget. Iki jono menen. Kemarin kan yang viral itu kan apa? Yang apa? Sesajen dibuang itu loh. Ya. Itu kan budaya. Agama juga nggak tahu. Dia melakukan itu apa? Islam enggak, kan gitu. Memeranginya bukan seperti itu. Kan gitu. Memang pada waktu itu kita ke sana itu pada waktu ke sana beberapa kali itu dalam masjid ini kok ada orang ini ya, khawatirnya kok masjid ini jadi ini. Khawatirnya gitu ya memang. Akhirnya terbukti sungguh memang. Akhirnya hal-hal yang seperti itu apa ya, kita bedakan antara budaya. Kita hormati budaya Indonesia, kita hormati. Yang penting jangan dibuang gitu loh. Enak model kalau Pak saya yang di Bali, pikirannya praktis. Biarpun maaf ya, bukan berarti menjelekkan atau membaikan, tidak ada. Di samping bapak saya lebih pintar bapak saya, bukan ya, Pak saya. Tapi pikirannya praktis. Sesajen gitu, banyak di Bali kan, sesajen gitu. Kalau orang juga ada, dia lapar sih makan itu buahnya. Ya mana ini buahnya, dipakan pokoknya gitu. Ya nggak apa-apa sih, tapi yang jadi orangnya gitu. Ya gitu enak, kalau sengaja dibanding ini dimakan aja sudah. Gitu. Kalau orang kita kan udah dirubah zaman Wali Songo kan dirubah. Hal seperti itu ya dibuat menjadi arek bacaan. Ya mungkin masih ingat nggak bacaan? Tahu kan bacaan ya? Ya bacaan. Orang tuanya enggak membuat makanan macam mie, ono kayak kuning, kayak iki. Ayo dulu kanca-kancamu, arek cilik-cilik jadi kayak. Kenapa? Arek cilik iku lek seneng. Ya, senenge iku satu doa. Doa cilik iku makbul, masuk gak jamu. Itu lelanya orang beri anak kecil. Kudu orang kecil loh ya, anak kecil banyak. Anak kecil loh. Aes guyu orang kecil. Ya, anak kecil. Seperti sini dulu ya. Habib Hasan. Ya. Habib Hasan Al-Idris itu sudah wafat beliau. Di sini membawa permen, makanan-makanan kecil itu loh. Mesti sudah Habib bawa uang kecil-kecil. Tangannya sering dikasih minyak wangi, tapi nggak wakai nganti ngelengono ya enggak. Sebut punya cilik sing anak cilik cium tangannya, aduh wangi, cepetan. Habis itu dikasih permen, kadang kasih uang gitu loh. Nah sini, assalamualaikum ngobrol itu. Padahal orangnya apa namanya? Wong saiki mungkin keren paling yo. Tapi disiplin. Jam sekian ayo ngaji. Ayo masuk udah. Itu orang tua yang manggil. Ayo. Langsung gitu. Gak boleh ngomong kok Jek. Panggil. Ternyata Ais gitu maunya. Ais. Dia berhenti gini, ada rasa nah di bagian itu. Panggil, ayo cepat. Gak diantarkan malah ditarik. Ais langsung harus pergi ke orang tuanya. Sebelum 2 kali dipanggil. Pasal disiplin gitu kadang aja. Simple gitu aja. Nah, membawa makanan. Kalau zaman dulu kan seperti itu. Bancaan. Anak kecil di kampung itu bacaan di golongan cilik-cilik. Macam-macam tiba. Ya Nabi salam alaika. Sana cilik-cilik macam ada kayak ditakir dulu ya. Diadai pelepah pisang dulu. Dulu ditakirin. Saya takir gitu. Ditakiri. Dulu jadi kemudian pada waktu maulud di besek. Lagi besek musuhnya ya iya. Besek kalau sini namanya besek tumbuh. Orang kasih gini tumbuh itu
anyaman bambu itu yang ditutup sama tempatnya. Dulu itu kemudian kalah sama kerdus kalah sama foam, sekarang balik ngono meneh ya, kembali gitu lagi. Ki kok jangan biyen, cuman biyen gawe ini gak presisi kotak ngate ngene ben syukur ki delengkukno gawe sampai cilik iso nggae ngono ane gampang suwe tapi. Nah, intinya gini, khilaf semacam ini jangan sampai kita menjadi renggang. Biarlah hal-hal yang apa ya, yang mengenai fikih itu beda. Yang penting rujukannya jelas, sudah dihormati saja. Kemudian mengenai yang penting akidahnya nggak beda aja loh. Yang penting itu. Nanti dipikir Tuhannya berbentuk contohnya orang sholat ya, hati-hati ini. Allah sholat, kemudian membayangkan tulisannya itu seperti Allah murubun, tulisan Allah murubun. Kita sholat, ya itu namanya salah akidah. Yang benar gimana? Kok salah gimana? Itu yang kamu sembah berarti bayangan tulisan Allah yang hidup merubut bayanganmu. Ya hati-hati. Yang benar gimana? Allah itu gak bisa berbentuk sudah. Yang memberikan khusyuk nanti Allah sendiri. Itu aja bisirri. Dan suatu kerahasiaan yang tidak bisa diungkapkan. Tapi ada pemahaman itu. Caranya apa? Ya dengan istiqomah lagi. Kalau Allah istiqomah, Allah memberikan khusyuk. Kalau sudah khusyuk, keramat bahasanya bang. Karomah kalau sekarang ya. Wong basa sini kalau ono keramati. Kenapa? Rujukannya di mata dia melihatnya semuanya Allah semuanya. Akhirnya timbulnya pada waktu akhlakul karimah yang terjadi. Wong ngarani, wah sampean niku diwilokno ngene. Ini subhanallah. Aku enggak kate nang psikiater, enggak kate nang psikolog. Nang Bu Egi, contohnya seperti itu, ya, wis ono wong ngomong nabi Allah dikandili oleh wong iki tentang kejelekan iku ndik gini, waduh, aku nggak rugi bensin, gak anu tenaga, gitu loh. Di lono kan gitu toh, ya dimari orang, ya gitu, orang emosi, salah nggak emosi itu? Salah. Ngomong ini, ya alhamdulillah. Mikirnya yang praktik-praktik gitu ya, yang enak, dipikir enak gitu loh. Kemudian contoh kemarin ya, kucingnya hilang, ya, taruhlah dicuri umpamanya ya, ini kan nggak dicuri umpamanya, ya kita senang aja sudah. Daripada kita jadi pencuri, lebih mending dicuri barang kita. Pertimbangan kita aja. Alhamdulillah loh, Allah masih menjadikan diriku itu barangku dicuri, bukan aku mencuri barang orang itu gitu loh. Banyak orang itu nggak mikir seperti itu. Aduh, duitku hilang 1000 rek. Waduh, sopo yang cukup semua misu barang. Ya alhamdulillah lo hilang dicuri orang daripada kita menjadi pencuri uang. Ini kita syukuri. Di situ nanti akan bertambah. Kita syukuri itu. Tapi perbuatan mencurinya tetap harus wajib kita menyalahkan, harus ingkar dalam hati, harus ingkar itu harus. Tapi dalam konsepnya itu tadi seperti harus ada itu, gitu loh. Jadi ada pertimbangan. Kalau sudah itu ujung-ujungnya sudah orang sudah semuanya melihatnya adalah ini adalah makhluknya Allah. Ya, tumbuhan ini makhluknya Allah. Pohon min yang di atas dikasih mbak pesta itu ya makhluknya Allah. Dipelihara jadi dijar-jar. Ya. Ini kayak wedang tok iki. Aku kayak susu iki kayak susu iso enggak ya? Harus dilihat dulu. Kira-kira aku dikasih susu iso, amin dikasih susu apa enggak kan gitu loh.
Terus ada hewan, jadi ya dipelihara. Kalau dipelihara dikasih makan dan lain sebagainya. Seperti itu. Kalau kita sayang sama penduduknya yang di bumi, maka di langit semuanya pada sayang semuanya. Jadi perbedaan-perbedaan yang ada sekarang itu tak usah dipermasalahkan. Di media sosial, di apapun, antara ulama sama ulama dibentur-benturkan. Ya. Kemudian antara pemuka agama, saya ngomongkan ini sebagai warga negara Indonesia ya. Pemuka agama sama pemuka agama dibentur-benturkan. Ya. Di dalam agama pun antara ulama sama ulama dibentur-benturkan. Intinya sebenarnya kita paham loh. Supaya apa sih? Saling bertengkar. Kembali lagi loh, negara Indonesia ini negara persatuan. Intinya apa? Supaya persatuan ini hilang gitu loh. Dibentrokkan antara agama, dibentrokkan di dalam agama sendiri, umatnya menjadi kacau, orang yang lain. Nah, kalau sudah kacau ada yang masuk. Itu ujungnya ke situ biasanya. Ya, antara bedanda sama pendeta sama kiai, ya, sama biksu, gak ada beda. Saling menghormati sebenarnya. Cuman ada dinukil dibentur-benturkan sama nggak tahu siapa. Di YouTube juga ada, di ini juga ada dibenturkan. Kan gampang kan, kata-kata ini diambil, dipedot, diganti, ditambah kata-katanya lain. Sudah sekolah itu karan kayak judul. Si Pak Fulan pemikiran Pak Fulan dibantah oleh pemikiran Pak Fulan yang lain. Gitu kan sering terjadi seperti itu. Judulnya aja seperti itu. Bener enggak? Kalau suatu majelis baru kita bisa ngomong bener. Tapi kalau ini sama ini beda udah. Kalau satu majelis ada, cari aja. Sampai mengenai perbedaan pendapat tentang khilafah itu apa sih? Ya. Bid'ah itu apa sih? Dicari di situ. Malah ada orang dari aliran pemandangan seperti ini, dijadikan satu majelis mempunyai kitab sama-sama. Ujung-ujungnya saling memberikan masukan. Gak saling bertengkar. Gitu loh. Gak ada saling bertengkar. Jangan seperti itu. Apalagi nanti kalau sudah seperti ini, emosi terjadi kebiasaan. Ya. Jadi Mbak Pesta itu lebih salah, itu biasa nanti kok bener. Salah biasa itu kok bener wis. Apa mak? Pisan. Apa mak? Akhir balik wis ngono akhirnya nyeluk maknya disentak. Apa sih mak iso ngene barang. Nah, itu padahal kepada orang tua kan enggak boleh gitu. Kepada ayahnya, kepada bundanya, jangan. Ayah bunda marah, boleh enggak apa-apa, didengarkan aja. Alhamdulillah Allah masih orang tua saya ini ngamuk-ngamuk seperti ini gunanya untuk apa? Sangat sayang sama aku banyak loh. Anak-anak di luar sana sing gak direken wong tua nih. Wah konjul mbak gak tak kandhani gak tak batak, gak tak sentak, gak tak omongi. Akhirnya jadi anak yang kacau balau. Alhamdulillah aku masih ada orang tuaku. Gitu aja. Enteng-enteng gitu aja. Jangan dilihat marahnya, tapi dilihatlah dari hikmahnya. Terkadang kita emosi dengan orang tua ngomong, aku enggak ngono disalahno sing iki yo, dirungokno ya. Wong kita lihat film ya. Kita lihat film tentang di sinetron itu loh, amu-amuan. Ya mangkel-mangkel, yo mangkel. Ngono episode yang ada didelok meneh. Ini film yang jelas-jelas ini hanya sandiwara ya. Iku seneng, Bu. Saiki sing ngeten apa jenenge? Cinta. Apa? Padha gak tau ndelok sinetron apa? Apa? Ikatan Cinta. Oh, Ikatan Cinta siji sirik mbek iki. Kadang mangkel ngene. Aku mangkel iki cerita pusing wong iki. Aku nganti sekarang Ikatan Cinta yo apa karo. Itu ngene jan wae. Meneh didelok meneh.
Kuwi posisi mau delok, ya ngono, sama amakmu itu loh. Lah makanya itu sudah terus gena-gena itu memang dibuat gitu, sandiwara. Ya, dibuat seperti itu. Ya, kita ke bawah emosi lagi. Meneh, tiba ini meneh. Nah, sekarang yang memang benar-benar sungguh saudara kita, orang tua kita, ya, adik kita atau kakak kita memberi wanita ngomong B, intinya seneng kan sampai kita. Lalu mau kini ngedoi lah ya aneh kan ya, aneh ya. Jangan, jadi mendekati aja. Tetap kita dekati seperti ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan, ukhuwah yang lain tetap jangan sampai putus, ditambah. Pokoknya sering-sering berdoa, Allahumma zidni ilman nafi'a, ya Allah tambahlah aku ilmu yang bermanfaat. Allahumma zidni akhlak islamiyah, ya Allah tambahlah aku akhlak Islamiyah. Syariat Rasulullah Muhammad dengan syariat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu aja. Tambah. Nanti yang nambah biarkan Allah sendiri. Berusaha khusyuk. Kau ini gak khusyuk. Ini gak khusyuk salah dosa. Oh jangan gak gitu. Soalnya gini gak sah. Mungkin gak khusyuk. Gak khusyuk bukan urusan kita. Urusannya Allah itu. Kita gak bisa masuk kepada rububiyah ketuhanan itu. Berusaha khusyuk yang wajib. Saya, Mas Eki, Mbak Vesta, Mbak Sela, Jack yang sudah tertidur, kemudian Ais. Wajibnya apa? Berusaha khusyuk. Mengenai khusyuknya sendiri, itu urusannya sama Allah yang berikan. Nikmatnya sama Allah. Oh, kasih nikmat khusyuk 100%. Kasih nikmat khusyuk 50%. Ada cuma 10%. Ada yang 75%. Allahu Akbar. Khusyuk ini gini dok. Marine kabiro walhamdulillahi katsiro. Terus atau membaca Allah ba'id baina khulaqaman ba'id baina maghrib wal maghrib. Iku enggak apa jenenge? Wis gak khusyuk. Maca Fatihah diwaca tapi juga khusyuk. Tapi berusaha khusyuk. Gak apa-apa yang diulang berusahanya. Dinuruti ngono malah gak sing sah salat. Sholatnya nggak ada yang sah, malah baleni kabeh lah. Ya nanti insya Allah kita bahas lah masalah-masalah yang tadi itu muamalah itu ya. Mengenai muamalah itu banyak, mulai jual beli, utang piutang, kredit, muamalah semuanya. Ya kemudian hak itu juga muamalah nanti, hak kan kewajiban itu muamalah. Banyak muamalah. Kemudian nanti setelah ada muamalah mungkin ya insya Allah muamalah kemudian disambung lain lagi. Karena itu sangat panjang bab muamalah, sangat panjang. Dan memang harus dibahas, jangan sampai enggak. Kalau enggak kebahas bahaya nantinya. Di mana ribanya, di mana halalnya, di mana haramnya kita enggak tahu. Tapi bukan berarti mau ku angel temen sih. Jangan gitu. Gini, sesuatu orang ya yang bisa melakukan hal yang sulit itu pinter enggak? Pinter ya. Berarti orang yang pinter kan dibutuhkan ilmu ya untuk bisa mengenal seperti itu. Tapi kita kalah loh sama orang bodoh. Iya. Mikir gini, mikir iki tak guyon supaya gak jenuh-jenuh amat. Orang bodoh kena hukum gak? Gak ada hukum ya? Gak ada hukum ya? Berarti selesai masalahnya ya? Gak ngerti hukum jual beli, bodoh jual beli. Kena dosa gak orang ini? Kena hukum gak? Enggak ya? Wong sing paham? Enggak mau kaidah jual beli.
Salah nggak? Salah. Ya. Berarti kan pinter orang bodoh gini. Kini ngelakoni lho karena bodoh jual beli wong bodoh. Ya bro, budal sing jual lho lah gak salah. Kini dodol cek ora ngene lah. Tapi enggak serumit itu, enggak. Kita rumitnya itu kita belajarnya saja. Nanti dalam prakteknya jangan dibuat rumit. Dibuat semudah mungkin. Ya. Tapi bukan juga mempermudah. Ngenteng no. Tapi juga jangan membuat dianggap itu yang sulit pelajaran muamalah itu. Enggak, gampang muamalah itu. Sing sulit itu kan. Sing sulit itu wong sing gak gelem belajar, ngono. Kok merono wong sing gak ngomong kasar rek, kenapa? Karena di bahasa Indonesia, aku beli ya, aku jual kalau itu wis kasar gitu. Ya enggak apa-apa, masa enggak ngomong. Pun nggih niki artone niki nggih pun selesai. Enggak apa-apa, harus saya beli ya saya jual. Seperti itu. Enggak harus seperti itu nantinya. Kita bahas nanti yang sampai hal segitu ya. Insyaallah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah min syai'in hamdan hamdan yuafi laka majid wa jalal min alhamdi kam yan bagi jalal wa bismillah ma fil ana wa li walidina Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa fil ana wa li walidina wa mashina wa bayna Muhammad wa jaddina wa jaddina wa alina wa aladina wa dhurina wa dhurina wa jamina min minna dal muslimin ta'ala min amad Allahumma jana wa alina wa walidina wa dhurina wa dhurina min jam min tawabina wa tutalib min dal al-mawsil wa min al-ilmi wa khayr wa jana wa kullu hana wa tabilana bil iman wa mahtibna bil islam wa mahtibna bi khudul khadima اللهم نحوك ولم يدبر بعدين من وجهتنا بعد اللهم ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا ولم حننا نقول من اخذنا بالبنات من نور ما تبيدنا من مثل اللهم ارزقنا رزقا حلالا وزنا طيبا قدرنا وهذا مشهد ولا ضل بيننا كان كل شيء ميسرا سلسلة تعمل قدر ما تكون بدر من سواك اللهم نور قلوبنا اللهم نور امرنا اللهم زدنا نورا يا الله يا ارحم الراحمين اللهم نهجم الله ينزل منا يا رب العالمين اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا صلى الله على محمد الأمي وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 الفاتحة بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته